Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Trigini Handayani. Nomor NIM saya 14 090 181. Saya akan membahas tentang kewirausahaan untuk menggantikan tugas akhir. Wirausaha merupakan suatu proses atau cara untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang diharapkan dengan cara memproduksi, menjual atau menyewa suatu produk, barang atau jasa dalam menjalankan suatu usaha. Wirausaha, seseorang pelaku harus memiliki skill atau kemampuan. Seseorang pelaku usaha harus memiliki skill atau kemampuan untuk berwirausaha, karena tanpa skill atau kemampuan seseorang pelaku usaha tidak akan mungkin bisa berwirausaha. Dan skill atau kemampuan ini adalah modal utama yang harus dimiliki dalam berwirausaha. 2. Tekad atau kemauan. Apabila seseorang usaha telah mempunyai skill atau kemampuan tanpa ada tekad atau kemauan yang kuat untuk berwirausaha, maka skill atau kemampuan berwirausaha ini akan sia-sia karena tidak dapat disalurkan. 3. Modal merupakan aspek yang sangat menunjang dalam hal memulai dan menjalankan suatu usaha. Di samping mempunyai skill dan tekad. 4. Target dan tujuan. Seseorang pelaku usaha apabila ingin menjalankan suatu usaha, maka harus bisa menentukan target dan tujuan pemasaran. Karena apabila target dan tujuan tidak direncanakan, maka usaha yang dijalankan tidak mungkin dapat bertahan lama. 4. Tempat berwirausaha merupakan aspek yang harus dimiliki karena sangat menunjang dalam hal wirausaha dan bisa menjadikan suatu bahan pertimbangan oleh konsumen mengenai wirausaha yang sedang dijalankan. Inti dan hakikat kewirausahaan menurut Suryana 2003 adalah kemampuan kreatif dan inovasi yang dijadikan dasar dan kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dan kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan inovasi. Menurut Suryana 2003 menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengolahan sumber daya dan cara baru yang berbeda, melalui pengembangan teknologi baru. 2. Penemuan pengetahuan ilmu baru. 3. Perbaikan proses dalam produk, barang dan jasa yang ada. 4. Penemuan cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya lebih efisien. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara yang baru
dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Jadi kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan baru dan berbeda. 2. Jiwa dan sikap kewirausahaan. Menurut Meredith et al. 2002 menemukan nilai hakiki penting dari wirausaha adalah 1. Percaya diri. Percaya diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai pelaksanaan dan mencapai suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif dan kreatif, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegairahan berkarya. Kunci berhasil dalam berbisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. 2. Berorientasi tugas dan hasil. Seorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh untuk pelatihan dan pengalaman bertahun-tahun, dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin dari berpikir kreatif, kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. 3. Keberanian mengambil resiko. Wirausaha adalah orang yang lebih mengakui wirausaha yang lebih menantang. Untuk mencapai kesuksesan dan kegagalan daripada usaha yang kurang menantang, wirausaha menghindari situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi resiko. Menghindari situasi resiko yang tidak resiko karena tidak ada tantangan menjadi yang tinggi karena ingin berhasil. Apabila situasi ini ada 2 alternatif yang harus dipilih, yaitu alternatif yang mengandung resiko dan alternatif yang konservatif. Pemilihan terhadap resiko tergantung pada daya tarik setiap alternatif, kesediaan utama untuk rugi. 3. Kemungkinan relatif
untuk sukses atau gagal. Selanjutnya, kemampuan untuk mengambil risiko tergantung dari keyakinan pada diri sendiri, kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang, dan kemungkinan untuk memperoleh keuntungan. Kemampuan untuk menilai situasi risiko secara realistis. 4. Kepemimpinan. Seseorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Ia selalu menampilkan proses, produk, dan jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produk maupun pemasaran, dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. 5. Berorientasi ke masa depan. Wirausaha harus memiliki perspektif dan pandangan kepada masa depan. Kunci dalam kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang ada sekarang. Keorisinilan kreatif dan inovasi. Wirausaha yang inovasi adalah orang yang memiliki ciri-ciri: A. Tindakan tidak pernah puas dengan cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik. Selalu meluangkan imajinasi dalam pekerjaannya. 3. Selalu ingin tampil berbeda atau selalu manfaatkan perbedaan. Kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Menurut Everett A. Hagen, ciri-ciri innovational personality sebagai berikut. 1. Terbuka terhadap pengalaman. 2. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan penuh imajinasi. 3. Memiliki keyakinan atau penilaian dirinya dan teguh pendirian. 4. Selalu memiliki kepuasan dalam menghadapi dan memecahkan persoalan. 5. Memiliki tugas dan rasa tanggung jawab untuk berprestasi. 6. Memiliki kecerdasan dan energi. Sedangkan menurut Alma 2003, jalan menuju wirausaha sukses adalah mau bekerja keras, bekerja sama, penampilan yang baik, yakin, dan membuat keputusan, mau menambah ilmu pengetahuan, ambisi untuk maju, pandai berkomunikasi. Proses kreatif dan inovasi. Menurut Suryana 2003, hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan, yaitu 1. Percaya diri atau yakin, optimis, dan penuh komitmen. 2. Berinisiatif atau berenergik dan percaya diri. 3. Memiliki motif, berkreatif, berprestasi, dan berorientasi hasil dan berwawasan ke depan. 4.
memiliki jiwa kepemimpinan atau keberanian tampil berbeda dan berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan dan suka tantangan. Faktor pribadi yang mempengaruhi kewirausahaan. Motif berprestasi, komitmen, nilai-nilai pribadi, pendidikan, dan pengalaman. Sedangkan dari faktor lingkungan adalah peluang, modal, peran, dan aktivitas. 3. Kompetensi kewirausahaan. Wirausaha yang sukses Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah wirausaha yang memiliki kompetensi, yaitu seorang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai secara tingkah laku, serta tingkah laku yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan. Keterampilan yang dimiliki menurut Suryana 2003. 1. Managerial skill. 2. Konseptual skill. 3. Human skill atau keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berrelasi. 4. Decision making skill atau keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Time managerial skill adalah keterampilan mengatur dan menggunakan waktu. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang berpengaruh pada kinerja, dan kinerja bagi wirausaha merupakan tujuan yang ingin dicapai. C. Analisa keberhasilan disimpulkan sebagai berikut. Kebutuhan pokok. A. Kebutuhan sandang atau pakaian beliau dan keluarganya terbilang memadai. B. Pangan. Untuk kebutuhan pangan, keluarga ini memiliki cara tersendiri untuk memiliki pandangan untuk memenuhinya dengan membuat makanan di rumah atau tidak beli di warung nasi atau tempat makan, untuk menghemat waktu dan mengembangkan kemampuan memasaknya. Papan. 3. Papan. Saat ini hutang versus kartu kredit. Hutang versus kartu kredit. Untuk memulai usahanya ini pemilih memperoleh modal dari hasil kerja samanya selama ia bekerja dan bertambah dengan pinjaman dari pihak lain. Manfaat untuk orang lain. Usaha ini jelas memberikan manfaat untuk orang lain. Salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang yang butuh kerjaan dan mengembangkan kemampuan wirausahaannya. Gaya hidup berikut. Gaya hidup bisa dibilang sangat
sangat sederhana, ramah, mudah bergaul, dan mau berbagi dengan siapapun. Di mana ada kemampuan, kesimpulannya adalah di mana ada kemauan, usaha kerja, dan bersifat maju, maka segala kesulitan akan menjadi kemudahan. Terbuka dengan kisah hidup sulit dan sangat sederhana tidak mematahkan semangat untuk berusaha. Sampai saat ini menjadi sukses pun ia tetap menjadi yang ramah dan bersahaja. Saran dari kami menumbuhkan sikap wirausaha. Mungkin kita pernah mendengar bahwa keluarga yang kaya dan memunculkan anak-anak yang kaya karena mereka terbiasa kaya. Begitu pula ada yang menganggap kita bahwa seseorang yang menjadi pengusaha karena memang bapak, ibunya, kakek dan neneknya, dan sebagian besar keluarganya adalah keturunan pengusaha. Anggapan seperti ini menurut hemat penulisan merupakan pemikiran yang keliru. Jika tidak mungkin memang ada hanya pengusaha yang lahir dan dari keluarga atau keturunan pengusaha, tetap bukan berarti diturunkan secara generitis. Mungkin ini hanya terjadi karena aspek lingkungan pengusaha yang cukup kuat. Pengaruh jiwa orang tersebut untuk menjadi pengusaha, menjadi wirausaha, tentu saja merupakan hak asasi semua kita. Jangan karena mentang-mentang kita tidak mempunyai turunan pengusaha sehingga menutup pengusaha untuk menjadi wirausaha. Langkah awal yang kita lakukan apabila berniat terjun ke dunia wirausaha adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan diri kita sendiri. Banyak cara yang dapat kita lakukan, misalnya memulai pendidikan formal. Kini berbagai lambang pendidikan baik menengah maupun tinggi berbagai proses atau paling tidak mata kuliah kewirausahaan. 2. Mulai seminar-seminar kewirausahaan. Berbagai seminar kewirausahaan seringkali diselenggarakan dengan mengungkapkan pakar dan praktisi kewirausahaan sehingga melalui media ini kita akan membangun jiwa kewirausahaan diri kita. 3. Memiliki pelatihan berbagai simulasi usaha biasanya dibedakan melalui pelatihan baik melakukan dalam ruang atau indoor maupun di luar ruangan
outdoor. Melalui pelatihan ini, keberanian dan ketanggapan kita terhadap dinamika perubahan perusahaan lingkungan akan diuji dan selalu diperbarui dan dikembangkan. Otodidak melalui berbagai media, kita bisa memudahkan semangat kewirausahaan. Misalnya biografi pengusaha sukses, media, televisi, radio, majalah, koran, dan berbagai media yang medianya dapat kita akses untuk menumbuhkan jiwa wirausaha yang ada di diri kita. Melalui berbagai media tersebut, ternyata setiap orang dapat mempelajari dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Pernyataannya, aspek-aspek kejiwaan pada apa saja yang mencirikan bahwa seseorang dikatakan memiliki jiwa wirausahaan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut, penulis akan mencoba membahas pendapatan menurut Suryana 2003. Bahkan orang-orang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan yaitu percaya diri, yakin, optimis, dan penuh komitmen. Percaya diri dalam menentukan sesuatu, percaya diri dalam menjalankan sesuatu, percaya diri bahwa kita dapat mengatasi berbagai risiko yang dihadapi, merupakan faktor yang mendasar bahwa kita dapat mengetahui berbagai risiko yang harus dimiliki oleh kewirausaha. Seseorang yang memiliki jiwa wirausaha merasa yakin bahwa apa-apa yang dipengaruhinya akan berhasil walaupun akan menghadapi berbagai rintangan. Itu tidak selalu dibantu rasa takut takut akan kegagalan, sehingga membuat dirinya optimis untuk terus maju, berinisiatif atau energik dan percaya diri. Menumbuhkan sesuatu yang tidak penting merupakan sesuatu yang paling dibatasi, yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh seorang yang memiliki jiwa wirausaha dalam menghadapi dinamisnya, sehingga ada yang penuh dengan pembahasan, dengan perubahan dan persoalan yang dihadapi. Seseorang wirausaha akan selalu berusaha mencari jalan keluar. Mereka tidak ingin hidupnya digantung pada lingkungan, sehingga akan terus berupaya mencari jalan keluar. Menurut memiliki motif berpresentasi dan berorientasi hasil dan berwawasan ke depan. Berbagai target demi mencapai kesuksesan dalam kehidupan biasanya selalu direncanakan oleh seseorang. Satu demi satu target yang terus mereka raih. Bila dihadapi
diharapkan pada kondisi gagal, mereka akan terus berupaya kembali memperbaiki kegagalan yang dialaminya. Berhasil demi keberhasilan diraih oleh seorang yang berjiwa entrepreneur menjadikannya pemicu untuk terus meraih sukses dalam hidupnya. Bagi mereka, masa depan adalah kesuksesan adalah keindahan yang harus dicapai dalam hidupnya. Memiliki jiwa kepemimpinan atau berani tampil berbeda dan berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Leadership atau kepemimpinan merupakan faktor kunci menjadi wirausahawan sukses. Berani tampil ke depan menghadapi sesuatu yang baru walaupun penuh resiko. Keberanian ini tentunya dilandasi perhitungan yang rasional. Seseorang yang takut untuk tampil memimpin dan selalu melaporkan tanggung jawab kepada orang lain akan sulit meraih sukses dan dalam berwirausaha. Sifat-sifat tidak percaya diri, minder maju yang berlebihan, takut salah dan merasa rendah diri adalah sifat yang harus ditinggalkan dan dibuang jauh-jauh dari kita apabila ingin meraih kesuksesan dan berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.